mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kalau kita berdoa bersama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Fazli, Sumiati, Hadiroh. Ismidamani, Suja, Sakit. Novi Eka Sari, Nova, Novi Ramadhani, Hadiroh. Isma, Hadiroh. Luciana, Lumita Sari, Nur Hidayah, Hadiroh. Pintu Nabayanti, Yeni. Di sini ada yang belum sebutin namanya? Ada, Bu. Udah tahu kita belajar apa hari ini? Tidak. Tahu? Belum. Kita akan mempelajari tentang sejarah budaya Islam. Tapi sebelum kita lebih dalam membahas tentang sejarah budaya Islam itu seperti apa, kita harus tahu dulu sejarah itu apa, kemudian budaya itu apa, dan Islam itu apa. Di sini ada yang tahu sejarah itu apa? Tahu. Cerita terjadi masa kejadian Atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sejarah itu Peristiwa yang terjadi di masa lampau. peristiwa yang terjadi pada masa Lampau. masa lampau itu masa apa? Masa lalu. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu ataupun masa Lampau. Kemudian kebudayaan. Apa sih kebudayaan ini? Kebiasaan ada. Kebiasaan nilai ataupun budaya. Nilai, kemudian budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan kebudayaan. Kemudian Islam, agama. Agama yang mengajarkan kita tentang keesaan Allah. Subhanahu wa ta'ala dan juga kesatuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa tujuan kita mempelajari sejarah budaya Islam? Untuk mengetahui peristiwa yang ada di masa lampau tentang nilai-nilai kebudayaan agama Islam. Jadi, sejarah budaya Islam adalah untuk kita mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa Lampau. Nah, kemudian silahkan keluarkan HP-nya, buka yang ibu kirim di grup kelas. Bukan lo nggak bawa HP. Lihat temennya, apa ya temennya? Dia nggak mau. Halaman 1, bab 1 tentang Sabar. penelusuran kerajaan Turkmeni. Menelusuri peradaban Islam Turki Utsmani. Sudah dibuka bukunya? Belum. Ya. Bab Belum.
Sudah? Nah, Ibu mau tanya, sebelumnya di sini udah pernah ada yang ke Turki? Ibu pernah Bu? ini tidurnya dalam mimpi. Mau Bu, pergi. Mau coba tuh. Oh ya Allah. Jadi harus ya. Turki itu terkenal dengan apa? Jadi kalian tahu? Istanbul. Kenapa? Karena Istanbul adalah kota yang paling besar dan juga indah, yang banyak sekali orang-orang mengunjungi. Oke, silakan kalian buka di halaman 3. Di situ ada gambaran tentang negara Turki, kota Istanbul. Mungkin untuk sekarang kotanya lebih indah dan cantik, bagus, insya Allah. Turki Utsmani ataupun otonom adalah salah satu kerajaan Islam yang berpusat di Istanbul. Dinasti ini berkuasa selama lebih kurang 7 abad lamanya, yakni dari tahun 1280 Masehi hingga 1920 Masehi. Jadi dinasti Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan yang berpusat di Istanbul dan yang berkuasa selama 7 abad lamanya, dari tahun 1280 hingga 1920 Masehi. Selama itu Turki Utsmani diperintah oleh 38 sultan. Turki Utsmani adalah salah satu dari 3 kerajaan besar atau imperium yang menjadi simbol kebangkitan umat Islam. Ia bangkit setelah Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad mengalami kemunduran dan keruntuhan. Adapun 2 imperium Islam lainnya adalah kerajaan Monggol di India dan kerajaan Safawi di Persia. Namun demikian, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama berkuasa. Jadi dari kerajaan Monggol di India dan juga kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Turki Utsmani ini lebih berkuasa dan juga lebih besar, bahkan lebih lama adanya. Kemudian wilayah kekuasaan Turki Utsmani sangat luas dan meliputi sebagian benua Asia, Afrika dan juga Eropa. Nah, adapun masa kerajaan Turki Utsmani ini adalah pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qaumi. Pada masa siapa? Masa kerajaan Turki Utsmani? Sulaiman. Pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi, ini merupakan kekuasaan paling lama dalam kerajaan Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani sudah di dunia dan menjadi adik kuasa di masanya setelah mampu menaklukkan Bizantium pada tahun 1453. Jadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani itu dipimpin oleh Sulaiman Al-Qaumi dari 1974 Hijriah hingga 1566 Hijriah. Di masa kejayaannya, di masa kebesarannya, di masa berkuasanya Turki Utsmani tadi, mereka juga pernah mengalami kekalahan ataupun kemunduran yang terjadi pada negara mereka. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Turki Utsmani di Eropa dan Rusia telah membuatnya kehilangan daerah kekuasaan sedikit demi sedikit. Jadi setelah lamanya berkuasa, kemudian lamanya kerajaan berbesar, mereka juga pernah mengalami hilangnya ataupun kalahnya kekuasaan Turki Utsmani, kemudian berkurangnya daerah-daerah sedikit demi sedikit kehilangan daerah. Ditambah lagi faktor yang seperti penguasa yang lemah, kemudian lemah memimpin, kemudian ekonomi yang sangat merosot akibat peperangan yang terjadi, dan juga pemberontakan dari dalam yang terjadi. Maka semua itu membuat kekuasaan Turki Utsmani semakin lemah setelah peperangan dunia kedua. Nah, setelah terjadinya peperangan dunia kedua, daerah kekuasaan Turki Utsmani ini hanya beberapa wilayah di Asia Kecil dan sedikit di Eropa.
Jadi setelah peperangan tadi, sisanya masih sedikit di Asia kecil dan sedikit di Eropa Timur. Hingga pada tahun 1924 kerajaan Turki Utsmani berakhir dan ditandai dengan berdirinya Republik Turki. Jadi dari awalnya kerajaan Turki tadi terbentuk, kemudian lamanya berkuasa, kemudian sangat besar kerajaannya, itu berakhir dan menjadi ataupun berdirinya Republik Turki. Nah, dari sekilas tentang Turki Utsmani tadi, kita bisa memahami bahwa kerajaan Turki Utsmani ini yaitu berdiri ataupun berkuasa lebih kurangnya selama 7 abad lamanya, yang dipimpin oleh Sulaiman Al-Qurani pada tahun 1520 hingga 1900. selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Turki Utsmani. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu Turki Utsmani, jadi kita harus mengetahui sejarah lahirnya Turki Utsmani. Gimana sih lahirnya Turki Utsmani, seperti apa, siapa yang memimpinnya, terus kelanjutannya seperti apa, kerajaan itu apakah masih ada atau tidak? Boleh teman-teman lihat di halaman 5. Turki Utsmani berasal dari kabilah pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tenggara, yaitu Turkistan. Mereka adalah suku Kai, yakni salah satu suku di Turki Barat. Suku ini terancam sangat saat bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan menyerbu Irak dan wilayah Asia Kecil. Ketika itu suku Kai dipimpin oleh Sulaiman Syekh melakukan hijrah pada tahun 617 Hijriah hingga 1220 Masehi. Kemudian ia bersama kaumnya beranjak menuju Anatolia, lalu menetapkan di Atlat, di mana sebuah kota di timur Turki yang berdekatan dengan Sungai Van di Armenia. Di daerah inilah mereka menetap dan melakukan aktivitas kehidupan wilayah tersebut, merupakan padang yang luas, subur, serta kaya akan air, dan di sana juga banyak perbukitan untuk mengembala ternak. Jadi Turki Utsmani tadi berasal dari kabilah pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tenggara Tengah, yaitu Turkistan, di mana dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Sulaiman Al-Qauni. Sulaiman apa, Bu? Sulaiman apa, Bu? Sulaiman Al-Qauni. Klarifikasi Al-Qauni. Nuni. Coba Sisi dibaca setelahnya, paragraf berikutnya. Setelah merasa aman dari serangan Tunisia, Kalau udah perhatiin temennya yang maka Sulaiman Shah berusaha masuk ke wilayah Suriah. Namun nasib malang menimpanya saat menyeberangi sungai Eufrates. Tiba-tiba banjir menerjang wilayah dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1228 di dekat kota Aleppo. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra yang Sungguh Tekin, Gunloklu, Ertugrul, dan Darda. Sepeninggalan Sulaiman Shah, suku ini terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ingin kembali ke daerah asal di perbatasan Asia Kecil, dan kelompok kedua ingin melanjutkan perjalanan di wilayah Asia Kecil. Adapun kelompok kedua yang ingin melanjutkan ke Asia Kecil mengangkat Ertugrul sebagai pemimpin. Kelompok kedua ini terdiri dari 400 keluarga. Oke, baik. Berarti setelah
peperangan tadi yang awalnya, kemudian maka Sulaiman Syekh berusaha memasuki wilayah Suriah, wilayah Syam. Kemudian nasib malam menimpanya saat menyeberangi sungai Efrat. Tiba-tiba banjir menerjang hingga ia pun tenggelam dan hanyut. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 1228 di dekat Aleppo. Sultan Sulaiman Syah meninggalkan berapa orang anak? 4. Siapa saja? Kemudian peninggalan Sulaiman Syah, suku Kayi yang tadinya terpecah menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu ingin kembali ke daerah asal. Dan kelompok kedua itu ingin melanjutkan perjalanan. Kemudian mengangkat Ertugrul sebagai pimpinan, dan kelompok kedua ini terdiri dari 400 keluarga. Ketika Ertugrul mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Suljukrun, sejak itu ataupun saat itu Suljukrun sedang berperang dengan Kaisaran Byzantium Romawi Timur, di mana dengan bantuan Ertugrul pasukan Sultan Alauddin II pun mencapai kemenangan. Jadi dari bantuan Ertugrul tadi, pasukan Sulaiman Alauddin II mencapai kemenangan atas peperangannya tadi. Kemudian ketika dibantu oleh Ertugrul tadi, maka Sultan Alauddin II sangat-sangat berterima kasih. Kenapa? Karena bisa memenangkan peperangannya. Kemudian ia memberikan hadiah kepada Ertugrul berupa wilayah di pegunungan Ermina dan lembah Sabuta di sepanjang sungai Sakra. Ertugrul ini memiliki putra bernama Utsman. Maka pada tahun 1281 ketika Ertugrul meninggal dunia, Utsman menggantikan kedudukannya. Dari Utsman inilah dari Utsman inilah nantinya nama kerajaan Turki Utsmani diambil, di mana Utsman menggantikan kedudukan ayahnya untuk memimpin suku Kayi atas persetujuan dari Sultan Alauddin II yang sama-sama satu etnis. Jadi Ertugrul tadi memiliki seorang putra yang bernama Utsman, dan pada tahun 1281 ketika Ertugrul meninggal dunia, Utsman telah menggantikan kedudukan ayahnya. Kemudian dari nama Utsman inilah nantinya kerajaan Turki Utsmani itu diambil. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait sejarahnya? Belum? Tidak? Ya, belum. Nih, Itu Uni. yang setelahnya tadi. Kepemimpinannya belum sampai kedua. Kepemimpinan Utsman ini mendapatkan simpati dari Sultan Alauddin II. Sebagai bentuk simpatinya itu, Sultan Alauddin II seringkali memberikan hak istimewa seperti menjadikan gubernur, memberi wilayah baru yang ditaklukkan Sultan Alauddin II dari Bizantium mendapatkan geral bel. Namanya disebut dengan surga resmi. Bahkan Utsman diperkenalkan mencetak uang sendiri. Pada tahun 1299, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum. Akibat serangan ini, Sultan Alauddin II gugur dalam pertempuran. Kekosongan kepemimpinan ini lantas dimanfaatkan oleh Utsman untuk memerdekakan diri dari Seljuk Rum. Bahkan Seljuk Rum akhirnya menjadi miliknya setelah mendapat dukungan
gabungan rakyat dan para penguasa Seljuk Rum berjanji setia pada Utsman. Ini terjadi pada tahun 1300 Masehi. Peristiwa ini menandai berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Sedangkan Utsman sebagai pemimpin ketika itu mendapat gelar Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman. Ibu kota pertama Turki Utsmani adalah Pura. Tengok Bu. Sebuah kota Bizantium yang ditaklukkan Turki Utsmani. Sekarang kita halaman 5 kita akan ini tentang sejarah lahirnya Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani berasal dari kabilah. Awal mulanya Turki. Asal mulanya dari kabilah pengembara yang bermukim di wilayah Asia. di Asia Tengah, yaitu tepatnya di Turkistan. Nah, mereka adalah suku Kai. Berarti seluruh Turki ini tadi mereka bersuku Kai. Suku apa Kai? di Turki Barat. Suku Kai itu terletak di Turki Barat. Nah, suku Kai tadi dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Sulaiman Shah. Sultan. Bukan. Sulaiman Shah. Hanya siapa yang perhatikan berarti ya? Sulaiman. Oh, nak tuh ibu. Hoki, Bu. Hoki. Maaf ya. Kami tidur. Jadi dari Turki Utsmani tadi kemudian awal mulanya Tuh. mereka adalah kabilah Pengembara. yang bermukim di Asia. tepatnya di Turkistan. mereka bersuku Kai. dipimpin oleh Sulaiman Shah. Sulaiman Shah. Sulaiman Shah. Sulaiman Shah tadi memiliki 4 orang anak. Yang pertama Zumutekin. kedua yang ketiga yang keempat namanya sulit untuk di apa? Iya Bu, dikecap. Hanya dandan mudah. Kemudian dari suku Kai tadi mereka terpecah menjadi 2 kelompok. Di mana kelompok pertama ingin kembali ke daerah asalnya. Yang kedua Ini ingin melanjutkan perjalanan siapa yang memimpin kelompok kedua tadi? Ertugrul. Ertugrul. Benar? Benar. Dia salah jadi longgar. Benar. Kemudian kelompok kedua berdiri dari berapa ratus keluarga? 400. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang sejarah lahirnya Turki Utsmani? Tidak. Berarti sudah paham? Sudah. Bodoh.
Modal sejarah. Oke. Bosan? Bosan sudah Bu. Ingin SBT? Ingin banget. Semuanya berdiri coba. Ingin sekali. Dan apa yang Oh, dia ini tidak mungkin. Ini punya satu SBT. Apa Bu? Tepuk fokus, bentar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, fokus. Waduh bener Bu. Kami nanti. Oke, mulai dulu. Melihat. Pokoknya cak mana Bu? Fokusnya di Beda fokus Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, duduk sekarang. Lari kembali. Mulainya, jadi kan sudah tepuk fokus tadi. Iya. Nah, yang tengahnya. Tadi sudah kita bahas, tapi sebenarnya adalah kerajaan yang paling lama berkuasa. Berapa, Mbak? 7. Dari tahun berapa? Kerajaan Turki Utsmani tadi berasal dari mana? Turkistan. Mereka adalah suku dari suku Kai dipimpin oleh Emang punya berapa anak? 4. Siapa aja? Oke, sekarang buka bukunya. Buka bukunya. Silakan meresum 3 paragraf saja dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu sejarah lahirnya Turki Utsmani. Resum 3 paragraf saja. Sampai bab 6 berarti 5-6. Paragraf sampai halaman 3 halaman 6 benar. Sampai halaman 6. Boleh deh. Silakan. Ada yang nggak punya pulpen? Ada. Ada. Silakan dibuka. Nanti dibukukan. Kenapa sih Tiana? Resum 3 paragraf. 3 paragraf aja. Mana ya? Ini semangat banget hari ini. Sarapan udah sarapan belum? Sarapan tahu goreng. Serap nanti deh. Iya.
Kenapa kami lupa? Ada dulu. Ini lupa ini. Maaf ya. Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum dibaca sih. Ibu boleh minta satu kertas? Makasih, Pak. Kalau yang sudah selesai silakan kumpul di meja ya.
Ada yang belum kumpul? Sudah semua? Oke. Jadi apakah kalian sudah paham tentang sejarah lahirnya kerajaan Turkmenistan tadi? Sudah. Kerajaan Turkmenistan tadi berasal dari apa? Kabilah. Yang memimpin kelompok kedua tadi siapa? Ertugrul mempunyai putra yang bernama Jadi dari nama Utsman tadi diambillah menjadi Kerajaan Turki Utsmani. Baik. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nantinya kita akan mempelajari lebih lagi tentang Turki Utsmani, yaitu ada strategi kebijakan pemerintahan Turki Utsmani, kemudian kemajuan peradaban Islam masa Turki Utsmani, dan kemunduran peradaban Islam masa Turki Utsmani, dan juga kemajuannya peradaban Oke, baik. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik, diwakili Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kepada Allah dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selainnya ada mata pelajaran lagi? Ada, Bu. Pelajaran apa? Sejarah. Oh, enggak.